sosialisasi materi pengimbasan program guru penggerak yang pada kesempatan ini MNES 03 yaitu mengutus Bapak Muhammad Alwi. Insya Allah nanti ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat buat kita bersama, khususnya Bapak Ibu Guru dan MS 03. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sementara, dan dipersilakan untuk Pak Alwi untuk menyampaikan kepada teman-teman. Silakan Pak Alwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Nuriyah Selatan 03, Bunda Rumantiningsi SPD MSI. Sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Siswakan, Ibu Maria Wirdarti SPD dan Ibu Carini SPD. Bapak Ibu guru sekalian yang pada kesempatan ini bisa hadir dalam pelaksanaan sosialisasi materi pengimbasan program guru penggerak. Jadi alhamdulillah pada kesempatan yang lalu pada hari Kamis 9 November 2023 saya diberikan tugas oleh Bunda untuk mengikuti kegiatan ini, dan kami mendapatkan tugas dari tutor untuk menyampaikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian terkait 5 materi yang telah didapatkan pada program tersebut. Adapun materi yang pertama adalah terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, langsung saja untuk mempersingkat waktu karena kita meninggalkan siswa-siswi kita di kelas. Jadi menurut Dr. William Glasser, semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu pun berlaku untuk siswa-siswi kita. Artinya, bagaimana caranya kita bisa menimbulkan kesadaran peserta didik kita sehingga mereka bisa memiliki sebuah kontrol diri yang baik dan bisa mengeluarkan apa yang menjadi tujuan kita di sini, yaitu mereka menjadi orang-orang yang disiplin dan memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian bagaimana perubahan paradigma stimulus respon yang terkait dengan teori ini? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Rupanya menurut teori, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi harapan kita orang itu harus sama dengan kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin dalam kegiatan kita belajar mengajar di kelas, selalu yang seperti itu. Ada anak yang kurang atau anak yang salah, selalu kita justifikasi bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang mutlak. Padahal menurut sebuah teori, ya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak-anak kenapa sih bisa melakukan perbuatan yang salah seperti itu atau perbuatan yang kurang baik? Itu juga mereka punya tujuan. Nah, nanti kita akan bahas bersama. Kemudian dalam teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sesungguhnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hakikatnya kita tidak bisa mengendalikan siswa-siswi kita. Ya, jadi sebetulnya siswa-siswi kita lah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Selama ini kita selalu berpikir ada yang menang, ada yang kalah. Padahal ya menurut teori dari Dr. William Glasser, menurut beliau model pemikiran ini seharusnya adalah menang dan menang. Gitu. Jadi menang untuk menang. Jadi bukan menang dan kalah. Kemudian aktivitas yang akan kita lakukan di sini adalah ya bagaimana kita menciptakan sebuah kedisiplinan ya, yang ada di peserta didik kita. Jadi kedisiplinan ini merupakan sebuah kontrol diri, ya, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai sebuah tujuan mulia. Nah, ini yang kita bentuk sebetulnya. Jadi bagaimana anak-anak kita memiliki rasa disiplin, gitu. Kemudian tujuan mulia ini mengacu pada apa? Pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut. Nah, yang dikenal dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi semua orang tanpa batasan agama, suku, jenis kelamin, bahwa itu adalah nilai kebajikan. Ini yang harus kita tanamkan di dalam jiwa peserta didik kita itu sebetulnya Bapak Ibu. Kemudian
nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi tidak ada manusia yang diciptakan ini ingin berbuat jahat, berbuat salah, tidak ada. Jadi semuanya pasti akan berharap mereka itu bisa mengaktualisasikan nilai-nilai kebajikan. Nah, tapi kadang-kadang ya di sini tidak ada motivasi untuk memunculkan hal tersebut. Itu yang kadang-kadang bisa meredam putra-putri kita ya, peserta didik kita itu tidak mencapai pada kebajikan universal. Dan kita semua sebagai pendidik sudah sama-sama mengetahui bahwa saat ini pemerintah sedang menggalakkan bagaimana penanaman ya profil pelajar Pancasila itu intinya. Jadi nilai-nilai yang diajarkan dalam profil pelajar Pancasila bisa kita aktualisasikan, kita tanamkan kepada peserta didik kita semua. Kemudian kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu terkait teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini kita nanti sifatnya diskusi saja Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan saja. Silakan di tangan nanti sampaikan kepada saya. Agar kita sama memiliki persepsi yang sama terkait pemahaman hal tersebut. Baik, ada pertanyaan, setujukah Anda Bapak Ibu guru, hukuman itu mengajarkan anak untuk disiplin? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Menurut Bu Endang? Ada pertanyaan yang kedua juga, hukuman bersifat baik selama tidak dilakukan dengan kekerasan. Mungkin Pak Beni bisa setuju ya? Setuju, oke. Yang kedua, Pak Beni? Hukuman bersifat baik selama tidak ada kekerasan. Setuju. Oke. Yang ketiga, penghargaan membuat anak itu lebih termotivasi. Bagaimana Bu Bilkis? Boleh juga. Boleh juga ya. Oke. Reward kan reward bisa berbentuk apa aja. Sekarang kita lihat menurut teori motivasi perilaku manusia yang diambil dari seorang ilmuwan atau peneliti yang bernama Diane Gossen. Menurut beliau, motivasi ini ada 3. Yang pertama motivasi eksternal, kemudian internal, ya, kemudian tujuan disiplin positif. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Ini dari eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi perilaku manusia yang selama ini mungkin bisa kita lihat dan kita rasakan sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, ya. Akan tetapi juga cakap untuk membuat perintah sendiri. Nah, ini yang nanti akan titik poinnya kita berikan untuk diri kita dan untuk peserta didik kita. Nah, tadi yang sudah kita bahas di awal, bahwa perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, ya, harus terjadi. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sama-sama terjadi. Cuma bedanya kalau hukuman itu bisa dirasakan menyakitkan, gitu, baik secara fisik maupun psikis. Itu hukuman. Kemudian hukuman membuat anak itu sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini hati-hati, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita memberikan hukuman, ya, itu bisa membuat berbekas. Bahkan mungkin saya bercerita pengalaman saya waktu kelas 1 SD. Saya itu masih ingat sampai dengan sekarang. Itu ketika saya berlari-lari di kelas, nakal saya ini, ya, saya pernah dipukul dengan manit mistar panjang oleh guru saya. Dan berasa sampai sekarang. Dan saya berasa sampai sekarang. Ini adalah hukuman. Nah, sedangkan konsekuensi adalah membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam waktu jangka yang pendek. Nah, ini. Kemudian perbedaan hukuman dengan konsekuensi ketiga adalah anak membenci kedisiplinan. Ini yang berbahaya, ya. Sedangkan konsekuensi anak menghargai kedisiplinan, ya. Kemudian yang keempat adalah hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu berupa stimulus atau tanggapan, ya. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya. Yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, gitu. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi merupakan konsep diri yang baik.
Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Seperti itu. Ini adalah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, ini dia. Kita lihat tindakan guru yang selama ini mungkin kita lakukan, ya. Ini sebagai bentuk refleksi diri kita masing-masing, ya. Ada contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Itu merupakan sebuah hukuman. Baik. Itu. Jadi sebenarnya mereka akan berasa itu dan tidak akan terlupakan. Ya mungkin kita juga semua pernah merasakan ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini juga merupakan hukuman karena mereka akan merasakan capek, gitu kan? Iya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini kemarin waktu saat COVID itu juga merupakan hukuman. Kemudian ada contoh menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini merupakan sebuah konsekuensi. Nah itu. Jadi ada sebuah pemisah yang sangat tipis, tetapi itu merupakan sebuah pembelajaran yang luar biasa untuk peserta didik kita. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, ini merupakan sebuah konsekuensi. Ya, hukuman, maaf. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga adalah sebuah konsekuensi. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini merupakan konsekuensi. Jadi bukan lepas sesuai dengan pelajarannya. Kalau guru kelas nggak boleh sebelum lari. Nah gitu ya, Bapak Ibu bisa kita pahami sama ya. Baik. Kemudian penghargaan. Penghargaan itu rupanya menurut teori. Kita lihat dari yang sebelah sini. Ini pengaruh pendek dan jangka panjang. Bisa pendek, bisa panjang. Sedangkan penghargaan itu artinya menghukum. Ya, penghargaan juga bisa diartikan mengurangi ketepatan. Penghargaan dianggap tidak. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Apa sih maksudnya ini gitu ya? Baik. Nah, intervensi 30 detik. Ya. Apakah kamu siap ingin memulai berbuat lebih baik? Pasti. Ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kadang-kadang kita menjadi orang yang terpaksa dengan diri kita. Kemudian apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Insya Allah bisa. Ya. Artinya kita intervensi diri kita. Ya. Kemudian apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Jelas sangat bisa. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Alhamdulillah sesuai. Dengan rencana kita bisa berkumpul di sini sesuai tepat waktu. Peraturan kapan kamu siap untuk memulai? Ini juga bisa ditanyakan kepada diri kita. Jika kita sudah malas, ayo tanyakan kepada diri. Peraturan apa? Seperti apa ya? Iya, sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu. Kalimat-kalimat positif yang seperti ini yang bisa kita berikan kepada sama teman maupun kepada peserta didik. Ya, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukan? Wah, ini luar biasa. Ya. Kemudian, apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan peraturannya seperti apa? Ini yang bisa kita ambil dari beberapa materi terkait dengan hukuman penghargaan dan disiplin. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk materi kedua selesai. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Materi ketiga kita masih punya waktu 12 menit lagi. Ini estafet aja Bapak Ibu ya. Mengapa kita ada 5 materi. Kemudian materi yang ketiga yang disampaikan pada saat materi pengimbasan adalah keyakinan kelas. Nah, di sini. Mengapa tidak peraturan saja? Kadang-kadang kita buat peraturan ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Ini keyakinan kelas mungkin agak asing di telinga kita ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya
Kalau yang dulu itu kesepakatan kelas. Iya betul, kesepakatan kelas. Tapi bedanya kalau kesepakatan kelas itu kadang-kadang dari pihak guru yang menyampaikan, nah, murid tinggal melaksanakan, gitu. Setuju nggak anak-anak gitu doang. Tapi kalau keyakinan kelas nanti ada faktor motivasi intrinsik, jadi anak-anak itu mengeluarkan sendiri apa yang menjadi keyakinan. Kemudian kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Baik. Ada pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita lontarkan, mengapa kita memiliki peraturan yang diatur waktu, ya, memiliki peraturan wajib menjaga kebersihan, peraturan memakai helm dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama? Sama atau beda? Jawabannya tidak. Iya. Beda. Kemudian ada pertanyaan lagi. Keyakinan kelas melibatkan guru dan murid? Iya, betul. Jawabannya adalah iya. Kemudian dasar keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Betul? Iya, benar. Luar biasa. Kemudian apa nilai kebajikan atau nilai universal dari peraturan berikut? Saling membantu. Ini merupakan peduli. Jadi bisa kita singkat gitu maksudnya. Bahasanya lebih singkat. Kemudian membersihkan lingkungan sekolah. Bahasanya dari tadi ya, menjaga kebersihan. Jadi universal saja secara keseluruhan. Kemudian mengembalikan buku pada tempatnya, bisa kita ganti dengan bahasa tanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita mulai, kita buat di kelas kita masing-masing. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal ya, menurut IPO Primary Years Program PYP. Dan nanti bisa kita bahas, kita baca sendiri. Nanti saya tidak akan mendeskripsikan satu-satu, bakal terlalu panjang ya. Ada toleransi, rasa hormat, sampai komitmen. Kemudian dari 7 essential virtues itu empati sampai dengan keadilan ya. Kemudian langkah-langkah menyusun keyakinan kelas lain. Jadi yang pertama kita berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas kita. Jadi kita ajak diskusi anak ya. Nah, karena dengan berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati oleh seluruh warga kelas. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi aturan jangan terlambat ya, dilarang buang sampah sembarangan, ini diganti dengan betul, dengan kalimat-kalimat positif. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Tanyakan kepada anak-anak dan kita sendiri. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah dijalankan ataukah justru malah diabaikan? Ini perlu seperti itu. Jadi dievaluasi, entah itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali dan seterusnya. Kemudian mencari peraturan-peraturan menjadi menyarikan, disarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Nah, kemudian dari peraturan kelas ini ya, berubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian nanti kalau keyakinan kelas bisa terlaksana di seluruh kelas di sekolah kita, maka akan menjadi sebuah lingkungan positif. Nah, lingkungan positif ini kalau di kelas kita semua sinergi, maka akan menjadi sebuah budaya yang positif yang kita sama-sama tahu. Bunda menekankan hal tersebut. Prestasi nomor 2 yang penting etika yang nomor 1 ini luar biasa. Jadi sangat sesuai. Nah, ini contoh. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Ini merupakan apa ini? Ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian di sini kami guru dan murid saling menyayangi. Ya, kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Sebelah kanan ya, betul Bapak Ibu. Sebelah kanan. Kalau yang ini hanya kesepakatan. Nah, ini hasil dari keyakinan kelas ini contohnya. Yang bertanggung jawab mengerjakan tugas pikir, bersikap jujur. Jadi hanya nilai-nilai universal saja yang dibuat. Gitu. Dan bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Bersikap sopan dan menghormati guru. Singkat, padat dan semua bisa memahami. Saling menolong. Ya, menolong. Hidup betul dengan jadi kalimatnya positif. Positif semuanya. Betul.
ini langsung saja. Nah, ini apakah masuk dalam keyakinan kelas? Peraturan selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Kita bisa lihat keyakinannya dengan bahasa tanggung. Jadi yang panjang ini bisa digantikan dengan kalimat yang positif pendek. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kadang-kadang kita membuat seperti itu. Bisa digunakan dengan menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum, ini bisa diganti dengan komitmen. Nah, ini disiplin harusnya ya. Iya. Teko seperti itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini bisa digunakan bahasa keselamatan atau menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian, menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Nah, ini kita bisa. Ya, kadang-kadang anak-anak ketika mengumpulkan tugas kan turun-turungan gitu, ini bisa diganti dengan kata bersabar. Gunakan masker, kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas. Ini bisa diganti keselamatan dan keamanan. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Jelaskan padat. Baik, kita lanjut ke materi yang keempat. Gimana? Ada waktu 5 menit lagi. Materi yang keempat. Ini kebutuhan dasar dan posisi kontrol guru. Kita langsung aja, nggak usah dibahas ya. Saya bacakan slide-nya aja biar lebih cepat. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis. Yang kita sudah sama tahu, materi kuliah ini dan ujian CPNS juga keluar. Kesehatan rumah dan makanan. Kemudian kebutuhan psikologis, ya, antara lain interaksi sosial, menerima kasih sayang, diterima menjadi bagian suatu kelompok, ini merupakan kebutuhan dan juga psikologis. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan ini juga perlu ya dilakukan, maka kita di sini saling melengkapi, saling menghargai dan bekerja sama. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, jadi kita juga berikan pada anak-anak untuk memenuhi kebutuhan ini ya, sehingga mereka bisa mengeksplor apa yang mereka menjadi kemampuan mereka bisa berkembang dengan baik di kelas kita. Kemudian kesenangan ini juga perlu kita berikan rasa senang di kebutuhan ini dan mereka bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Bagaimana cara belajar itu bisa menyenangkan. Kemudian, nah, apakah peserta didik Bapak Ibu telah memenuhi kebutuhan dasarnya? Ya, kasih sayang, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, dan kesenangan. Ya, ini kita bisa refleksikan diri kita masing-masing. Di sini ada studi kasus, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci kepada Bu, itu bukan Bu Rini ya. Gurunya, menurut Anda, mengapa Dinda benci terhadap Ibu Rani? Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Kira-kira apa? Kita kembali ke sini. Kasih sayang. Kemudian kesenangan. Betul. Di sini yang kurang ya. Maka penting juga kita berikan kepada anak-anak. Baik. Kemudian ini studi kasus juga, nanti akan saya share aja ke grup ya, bisa kita sama-sama baca, kita pelajari. Kemudian ini posisi kontrol guru yang harus kita kuasai, ya, sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, bisa juga guru sebagai teman, bisa sebagai pemantau, bisa juga sebagai manajer. Ini fungsi kita dan posisi kontrol. Nah, ada kata-kata patuhi, aturan saya, atau awas, kamu selalu salah, kamu pasti selalu yang terakhir selesai, gitu kan? Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak kasih tahu kamu ya, bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, ini ada kata-kata seperti ini. Ya, ini kita bisa posisikan. Nah, ini peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya? Kita ajak mereka berpikir. Ayo bantulah di Bapak ya. Nah, ini sebagai. Ayo ingat kamu ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi diungkit tuh, biar mereka itu muncul. Sanksi atau konsekuensi apa? Bisa. Apa yang kita yakini? Ini sebuah kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kalau mereka misalnya berbuat salah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu yakin, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kalimat-kalimat positif yang seperti ini yang ayo sama-sama kita belajar. Apa rencananya untuk memperbaiki? Nah, ini anak juga kita libatkan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Bapak Ibu termasuk tipe yang mana? Nah, menghukum, guru itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ya.
Kemudian membuat rasa bersalah. Guru membuat rasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan merasa rendah diri. Teman, ini guru sebagai guru yang berupaya mengontrol murid melalui hubungan yang baik dengan murid. Ini lebih efektif sebenarnya. Kemudian memantau, guru mengawasi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Guru sebagai manajer, posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku ini manajer. Ya. Mendukung murid agar memperoleh solusi atas masalahnya. Ini juga posisi yang baik. Ya. Nah, tipe manakah yang paling ideal menurut Bapak Ibu guru? Tergantung kondisi. Gitu. Kadang-kadang setiap angkatan berbeda-beda gitu ya. Jadi kita bisa sesuaikan posisi kita masuknya. Iya, Bu. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau sharing kita? Pas. Oke. Terakhir ya. Ini adalah yang kita harus sampaikan terkait segitiga restitusi. Nah, mungkin ada istilah yang asing ya, Bapak Ibu. Mungkin yang sudah pernah mengikuti kegiatan kurikulum Merdeka mengetahui apa itu segitiga restitusi ya. Pernah dengar Bapak Ibu? Enggak ya? Belum ya? Jadi pendekatan restitusi adalah proses menciptakan kondisi ya bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, nantinya ini sebuah proses. Ketika ada di antara murid kita yang menurut kita melakukan kesalahan ini, kita bisa melakukan perusahaan seperti ini. Nah, strateginya ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi tanyakan ke siswa, ya, seperti apa yang harusnya kita lakukan, yang kamu harusnya lakukan seperti itu. Jadi identitasnya distabilkan. Kemudian yang kedua, validitas atau validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Ya, nanti ada contohnya, simulasinya kita bisa buat alasan akan lebih jelas. Saya juga kemarin waktu mendapatkan ini kurang jelas nih, pas dapat simulasi. Oh, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seek the belief. Ya, kita semua memiliki motivasi. Ini bentuknya segitiga restitusi yang distabilkan, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Ya. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, jadi mereka itu tenang. Iya. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, gitu. Jadi mereka itu tidak merasa dijustifikasi bahwa dia itu orang yang salah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ini bagian daripada menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ya. Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini bahasa untuk menstabilkan identitas seseorang. Kamu berhak merasa begitu. Ya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kita tanyakan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat IWM mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan. Contoh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi seolah-olah nantang. Ini sebenarnya sindiran ya, sindiran. Tapi itu luar biasa. Yang penting pakai bahasa nadanya jangan keras. Kalau keras dia takut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Oh, biasa aja lah, Bu Guru nggak marah nih, Pak Guru nggak marah gitu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat. Ini bahasanya terlalu tinggi buat anak SD. Iya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikapnya. Nah, ini misalnya buat anak-anak kelas tinggi bisa kalau anak kelas rendah nggak paham gitu. Baik, yang terakhir adalah terkait segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan
ada pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Ini bisa juga kita terapkan di keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Tadi kembali lagi kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ini bisa menjadi sebuah payung hukum buat kita. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa sih? Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh kasus ya, Mario dan Andi merupakan murid kelas 8, nggak kelihatan tulisannya. Saya bacakan saja. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko di luar kelas. Pak Joko bilang, Mario, Andi, Bapak tadi dengar ya laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Kata Mario dan Andi, iya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah lempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah. Buset. Serem juga. Sedang berjalan. Kira-kira gimana pun. Jadi seperti itu. Mas- Kasus besar itu ya. Sini saya. Iya. Iya. Makan bareng-bareng. Udah ditraktir dong. Nah, Ujung-ujungnya itu. dan Pak Joko bilang, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Bu Dina ketika beliau sedang lewat. Mario dan Andi jawab, iya Pak, dengan wajah sedih dan muka melutuk. Pak Joko bilang, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Adi, kami tidak bermaksud melakukan itu, kata Pak Joko, tapi ya Adi, tapi kan kami tidak sengaja. Pak Joko, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Mario Adi, iya Pak. Pak Joko, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Wih, adem banget kayaknya ya kan, harus ada masalah besar, tapi nggak ada. Pak Joko Pak lu ya? Nggak tahu. Kayak Pak Juki. Saya nggak bisa. Baik, di sini untuk dasarnya sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Apa Bu Maharani? Kalian pasti melakukan itu ada dasarnya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Aduh, bisa olah malah. Nggak salah ya? Nyuruh ya Bu ya, tapi rupanya gitu. Kata Mario ada nanti, iya Pak. Kayaknya Pak Joko, ya 1001 bisa begitu. Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. Dikasih penyadaran di sini. Ya, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Mario Adi, iya Pak. Pak Joko, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Nah, kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, kita bisa buat sebuah keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Nah, yuk, kita harus bersikap baik satu sama lain. Menyebutkan tadi menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Nah, ini mereka jadi sudah terinternalisasi. Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan. Jadi dibalikin lagi ke masalah mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian memang hormati orang lain dan lingkungan? Mereka menjawab tidak. Pak Joko, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk menempatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Jadi memberikan nasihat tanpa menjustifikasi mereka itu salah. Bagaimana menurut kalian? Mereka jawab, iya Pak. Kemudian Pak Joko, nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah ini kurang lebih adalah contoh yang diberikan dalam rangka simulasi tiga ya apa namanya segitiga restitusi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya inilah yang bisa saya sampaikan dari materi yang telah disampaikan pada kegiatan penyimbasan program guru penggerak kerjasama Balai Besar program guru penggerak dari Yogyakarta dan DKI Jakarta. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada. Ya, kita bisa langsung istirahat. Ya, Mudah-mudahan. tapi kan ini nilai-nilai yang diberikan, yang ditransfer ya dari Pak Ali, semoga juga bisa diterapkan Bapak dan Ibu. Tentunya tadi yang saya digaris bawahi ya, jadi tidak boleh mengejas, ya. Tapi hukuman itu bisa dengan kalimat yang positif. Itu tadi kesimpulannya ya. Nah, jadi mulai Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi kami semuanya mengikuti sosialisasi tentang pengimbasan guru penggerak, subhanallah, alhamdulillah yang disampaikan oleh Pak Alwi sangat bermanfaat, berguna bagi guru-guru, Bapak Ibu guru di kelas dan umumnya untuk MS03. Kesimpulannya yaitu jadi di sini konsekuensinya yang harus diutamakan. Jadi jangan sekali-kali mengejar siswa bahwa anak itu nakal, bahwa anak itu tidak tertib, tapi sebaliknya kita harus menggunakan kalimat positif untuk memberikan masukan-masukan kepada siswa-siswi kita. Saya rasa itu Pak Alwi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali hasil dari seminarnya Pak Alwi, sangat bermanfaat sekali. Bisa langsung saya terapkan di kelas dan saya mulai mengganti yang tadinya kesepakatan menjadi keyakinan kelas. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi saya baru saja menerima imbas dari materi yang diberikan oleh guru penggerak. Saya kira banyak sekali ilmu yang didapatkan. Tentunya ini mengingatkan kita sebagai pendidik bagaimana kita memberikan hukuman dan penghargaan kepada siswa-siswa yang kita didik. Tentunya hukuman-hukuman apa yang perlu kita berikan yang sesuai dengan kemauan atau daripada para pakar pendidik ya. Kita tidak boleh melanggar hak asasi anak-anak didik kita, dan tentunya tidak memberikan anak itu putus asa atau bagaimanapun. Saya kira ini ilmu yang banyak diberikan oleh imbas dari materi penggerak. Terima kasih sekali lagi atas imbas materi dari guru penggerak. Ini menjadi tambahan atau suplemen bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, setelah tadi kita sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian kita sama-sama membaca teks Pancasila. Selanjutnya, seperti yang sudah Pak Ali sampaikan kemarin, kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas. Baik. Siapa yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum tahu? Oh, belum tahu. Kalau tata tertib ada yang tahu? Tahu. Tata tertib itu dibuat untuk apa sih? Agar kita bisa disiplin, tertib, menjalani kehidupan dengan nyaman, ya, teratur, sehingga semuanya bisa tercapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan kita. Seperti itu ya. Baik, tidak berpanjang lebar, Pak Ali sudah siapkan kertas dan di meja kalian sudah ada kertas origami ya. Nah, Pak Ali minta kalian menuliskan apa yang menjadi harapan untuk kelas kita. Ya, agar menjadi sebuah keyakinan yang bisa kita laksanakan setiap hari. Ya, jadi menggunakan kata-kata yang positif. Ya, kata-kata yang positif. Ya, boleh dengan kata-kata tanggung jawab, kata-kata semangat, kata-kata disiplin, ya, dan lain sebagainya. Silakan kalian masing-masing siapkan satu, ya, satu kata positif yang nanti akan menjadi kebiasaan kita setiap hari. Bisa dipahami? Siap, bisa. Oke, baik, Pak Ali berikan waktu 10 menit dari sekarang. Silakan dikreasikan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ya. Baik. Oke, silakan. Bisa dimulai. Tuliskan satu kata positif.
sekolah, bertemu guru dan teman-teman. Belajar sungguh semangat, walau ada teman yang nakal. Di sekolah tempat untuk belajar, sekolah tempat banyak teman. Di sekolah aku Baik, anak-anak sekalian, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Bisa membuatnya? Bisa. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya nanti panggil kalian satu-satu ke depan. Kemudian kalian membacakan apa yang sudah kalian buat, keyakinan kelas yang menurut kalian cocok untuk kita terapkan di kelas kita menjadi sebuah budaya positif. Ya, setelah kamu bacakan, kamu tempelkan di kertas karton yang sudah disediakan. Bisa dipahami? Siap, bisa. Ada pertanyaan? Iya. Jelas ya? Baik, kita mulai dari siapa ya? Dania. Oke, Dania silakan. Maju ke depan, Dania. Oke, Dania dibacakan keyakinan kelas yang sudah ditulis. Kami siap untuk belajar dengan tertib dan bersungguh-sungguh. Oh, bagus ya. Tepuk tangan untuk Dania. Oke, silakan ditempel Dania. Kami siap untuk belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ya. Iya, di bawah boleh kalau nggak sampai naik juga nggak apa-apa. Oke, good, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya Kansa. Kansa, silakan Kansa. Dibacakan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kamu yang kamu buat. Siap untuk menghargai dan menghormati sama teman. Luar biasa, tepuk tangan dulu ya. Wah, kami siap untuk saling menghargai sesama teman. Silakan ditempel. Di tempat yang biru boleh biar terlihat karena warnanya pink. Nggak sampai. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya Eka, silakan Kak. Dibacakan Kak. Kami siap untuk menjaga ketertiban kelas. Oke, kami siap untuk menjaga ketertiban kelas. Siap? Siap. Tepuk tangan untuk Eka. Silakan Kak ditempel. Bagus. Silakan selanjutnya Nazifa. Nazifa. Kami siap untuk mencari ilmu. Bagus sekali. Tempel, silakan. Ya. Selanjutnya Maulidin. Silakan Maulidin. Fajadin. Kami siap untuk saat masuk kelas dengan teratur. Oke, kami siap untuk masuk kelas dengan teratur. Tepuk tangan untuk Maulidin. Bagus. Luar biasa ya. Bagus-bagus kata-katanya ya. Hebat. Ya, siap-siap. Selanjutnya Fikri. Siap mulai dikelupas ya itunya ya. Double tipnya, jadi nanti tinggal ditempel. Tidak kesulitan. Oke, cakep. Luar biasa. Selanjutnya Fikri. Silakan Fik. Fikri, dibaca dulu Fik. Kami siap untuk tidak berkata kasar dan kotor. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Hebat ini. Sangat tegas sekali ya. Kami siap untuk tidak berkata kasar dan kotor. Wah, alhamdulillah di sini tidak ada yang seperti itu ya. Tidak ada. Baik, selanjutnya yuk. Izul. Kanjul. Kami siap untuk saling menghargai dan sopan santun terhadap guru maupun teman. Oh, bagus banget. Tepuk tangan. Kami siap untuk saling menghargai, menghormati kepada guru dan sesama teman. Silakan selanjutnya Rafa. Wih, Rafa. Silakan, Fa. Kami siap untuk piket kelas dengan penuh tanggung jawab. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan. Iya, lemas sekali ya.
Kami siap untuk piket kelas dengan tanggung jawab, ya, dengan penuh tanggung jawab. Lanjut, Zidan, silakan Dan. Kami siap untuk menjaga kebersihan kelas. Oke, kami siap untuk menjaga kebersihan kelas. Silakan ditempel. Oke, tepuk tangan untuk Zidan. The next, Ilham, silakan Ham. Ayo lanjut. Untuk saling tolong-menolong. Kami siap untuk saling tolong menolong. Bagus banget ya. Tepuk tangan untuk Ilham. Ya, silakan ditempel Ham. Boleh di tempat yang biru, boleh di tempat yang pink. Oke, the next, lanjut Bilal, silakan Bilal. Oke, apa Bilal? Silakan dibaca. Siap untuk berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Oh, bagus banget. Kami siap untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bagus. Tepuk tangan untuk Bilal. Oke, selanjutnya Bahrul. Silakan Rul. Siap untuk bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Ulangi, kami siap. Kami siap untuk bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Oh, bagus banget, tepuk tangan. Kami siap untuk bersikap tenang selama pelajaran berlangsung. Wah, luar biasa ya. Jadi, the next, lanjut, silakan Rahma. Rahma, silakan dibaca, Mah. Kami siap untuk menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Bagus, kami siap untuk menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Tepuk tangan untuk Rahma. Oke, good. Ya, silakan lanjut Putri. Silakan Put. Kami siap untuk belajar dan menjaga kerukunan kelas. Ulangi. Kami siap untuk belajar dan menjaga kerukunan kelas. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan. Kami siap untuk menjaga kebersihan dan kerukunan di kelas. Ya. The next, lanjut silakan Rosita. Nah, ini Rosita nih. Ya, silakan Ros. Dibaca Ros. Kami siap untuk melaksanakan piket kelas dengan bertanggung jawab dan tertib. Oh, bagus. Kami siap untuk melaksanakan piket kelas dengan tanggung jawab dan tertib. Silakan selanjutnya Zafira, tepuk tangan dulu buat Rosita. Oke, silakan Zafira. Kami siap untuk mewujudkan sikap bersatu dan kerjasama dalam melakukan semua kegiatan. Luar biasa, tepuk tangan. Wah, hebat sekali ya. Lanjut, silakan Milan. Silakan Milan. Kami siap untuk tidak saling mengejek nama orang tua. Oke, kami siap untuk tidak saling mengejek nama orang tua. Wah, bagus ini ya. Alhamdulillah di kelas kita tidak ada ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus bisa seperti itu ya. Bagus ini. Luar biasa. Ayo lanjut, Rosalin. Silakan Rosalin. Kami siap untuk tidak membuang sampah sembarangan. Oke, bagus sekali, tepuk tangan ya. Kami siap untuk tidak membuang sampah sembarangan. Good. Yes. Selanjutnya silakan Radin. Yadin. Kami siap untuk menjaga kebersihan kelas. Bagus, tepuk tangan untuk Radin. Oke, silakan selanjutnya Ananda. Silakan Anda. Kami siap untuk saling menolong teman yang sedang kesulitan. Oke, kami siap untuk saling tolong menolong kepada teman yang sedang kesulitan. Tepuk tangan, silakan ditempel Ananda. Iya, bagus ya, luar biasa. Selanjutnya silakan Masailah. Nah, Masailah. Masailah. Silakan. Kami siap untuk bersikap jujur. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan. Wah, penting ya. Hebat. Iya. Karena kejujuran adalah
mata uang yang akan berlaku dimanapun kita berada, betul ya? The next, lanjut silakan Arif. Arif, keren nih Arif nih kayaknya. Kami siap untuk belajar dengan tertib dan saling menghormati. Oke, kami siap untuk belajar dengan tertib dan saling menghormati. Oke, bagus. Keren ya. Luar biasa. Silakan, tepuk tangan untuk Arif. Selanjutnya, Andika Pratama. Silakan Andika. Kami siap untuk mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, kami siap untuk mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk Andika. Selanjutnya Azam. Silakan Azam. Ayo. Di tempat pink ya, nanti ditempelnya biar nggak sepi, kasihan. Kami siap untuk berteman tanpa membuli. Woi, bagus, luar biasa, tepuk tangan ya. Di pink. Ya, kami siap untuk berteman tanpa membuli. Wih, luar biasa. Alhamdulillah ya, di kelas kita juga tidak ada yang saling membuli ya. Alhamdulillah tidak ada. Baik, silakan lanjut Gilang. Gilang. Kami siap untuk saling menolong antar teman. Kami siap, ulangi. Tolong menolong antar teman. Oh, kami siap untuk tolong menolong antar teman. Bagus. Tepuk tangan untuk Gilang. The next, silakan Niki. Oke, Niki. Oke, baik, silakan Niki. Kami siap untuk menjaga keamanan kelas. Bagus. Oke, tepuk tangan untuk Niki. Bagus ya. Oke, selanjutnya silakan Vira. Vira. Silakan Vira. Kami siap untuk melaksanakan kewajiban di kelas. Kami siap untuk melaksanakan kewajiban di kelas. Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya silakan Tianti. Kami siap untuk menjaga kebersihan kelas. Bagus. Tepuk tangan untuk Tianti. Oke, selanjutnya terakhir adalah Asya. Ya, Asya, silakan Sa. Kami siap untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Kami siap untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Bagus. Baik, alhamdulillah. Sudah selesai semua ya? Oke, alhamdulillah. Semuanya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita. Keyakinan kelas dengan begitu luar biasa. Ada beberapa poin yang menjadi poin besar kita. Ya, kita bisa simpulkan. Yang tadi paling banyak adalah menjaga kebersihan, betul ya? Jadi siap menjaga kebersihan kelas. Ya, jadi poin besarnya yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Dengan cara apa? Banyak caranya. Ya, bisa pakai piket kelas dengan tanggung jawab. Nah itu. Jadi kita harus bertanggung jawab. Kedua adalah tanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Dari tadi menjalankan tugas, bukan cuma piket kelas, tapi semua tugas yang diberikan di sekolah. Kemudian, apalagi tadi menjaga keamanan. Ada ya tadi ya. Kemudian menjaga keamanan. Semua ingin memiliki rasa aman. Kemudian tadi bersikap jujur. Setuju? Setuju ya? Bersikap jujur. Ini wajib. Kemudian semangat dalam belajar ya. Dengan ditandai kamu berdoa sebelum dan sesudah belajar ya. Baik, kita tulis semangat.
Baik, mungkin 5 poin ini yang bisa kita simpulkan sebagai keyakinan kelas kita. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Cukup ya? Cukup. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa untuk kelas kita. Alhamdulillah kita sudah punya keyakinan kelas. Tinggal bagaimana kita nanti melaksanakannya setiap hari sehingga menjadi sebuah budaya yang positif. Kita yang membuat, kita pun yang harus melaksanakan. Komitmen melaksanakan dengan baik. Bisa dipahami? Siap, bisa. Mudah-mudahan kamu dalam melaksanakannya memang muncul dari hati kamu, bukan karena keterpaksaan. Baik, cukup dari Pak Ali karena kakak pelatih pramuka sudah hadir ya. Kita akhiri, nanti kita berjumpa lagi setelah jam istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.